bagaimana tutorial mendirikan gazebo. Tentukan ukurannya dulu, berapa lebar gazebo yang akan kita buat seperti yang tertulis di gambar. Kemudian kita gali sedikit saja, sekitar 10 cm atau lebih sedikit boleh lah. Baru kita tegakkan pondasi umpaknya. Dalam hal ini saya menggunakan batu bata. Mengingat untuk beli batu pondasi itu kita harus beli satu mobil. Kalau bata ini paling sekitar 200-an kalau udah kurang lebihnya. Baru kita naikkan tiangnya. Panjang tiang ini kita menggunakan kayu puspa sepanjang kurang lebih 2,5 meteran. Masuk ke pondasi umpaknya 10 sentian. Kemudian kita kunci juga dengan kayu puspa sepasang sebagai balok pemikulnya, balok pemikul lantai. Dipilih balok puspa karena selain harganya yang murah, balok puspa ini juga tahan terhadap kondisi cuaca tropis di Indonesia. Memang kadang ada berjamur, tapi jamur cukup dibersihkan saja sudah selesai biasanya. Masih dengan balok pemikul utama lantai gazebo. Ini adalah balok pembagi, kita gunakan balok 68. Untuk mempermudah pemakuan sambungan kita gunakan saja close. Tapi kalau Anda bisa memakai sambungan ya tidak apa-apa juga, langsung dengan sambungan. Kemudian baru kita tutup papan, triplek atau apapun lah untuk lantainya. Dengan catatan lantainya tidak terlalu berat. Pagar kita menggunakan kayu meranti untuk finishingnya. Selain juga dia berfungsi sebagai pengunci agar tiang-tiang utama tidak bergerak. Oh iya, tinggi pondasinya dari tanah itu 60 cm ya, masuk ke dalam sekitar 10 cm. Kemudian rangka konstruksi lantainya kita angkat dari pondasi itu sekitar 5 cm biar tidak tergenang air. Di atas pun juga kita gunakan motif yang sama seperti pagar di bawahnya sebagai kuncian, hanya mungkin lebih kecil sedikit. Pagar-pagar ini bisa kita buat secara terpisah ya, jadi nanti tinggal dipasang saja begitu semuanya sudah selesai. Sama halnya seperti pagar tadi, atap ini juga sebenarnya bisa kita kerjakan di bawah saja. Dengan catatan apabila sudah cukup kaku dan tidak terlalu berat, kita bisa angkat ke atas. Nah, seperti ini bisa kita kerjakan di bawah. Ya, ini juga lebih mudah dikerjakan di bawah.
Itu kemudian kita kunci. Iya, itu dia. Minimal sampai sebatas ini kita kerjakannya untuk naik ke atas. Dan maksimalnya, oh ya, sama list planknya minimal sampai sebatas list plank itu kita kerjakan di bawah. Dan maksimalnya apabila usuk-usuk 68 ini sudah terpasang, ini maksimalnya. Kalau terlalu lebih daripada ini, takutnya sudah terlalu berat untuk diangkat ke atas dan butuh banyak orang untuk mengangkat ke atasnya. Apabila ini sudah terbentuk, ini sudah sangat kaku dan orang bisa naik ke atasnya. Kemudian kita tutup dengan triplek yang tipis saja, yang 3 milian, biar radiasi dari atap tidak tembus ke bawah ruang, ataupun juga debu dari atap juga tidak jatuh ke bawah ruang, dan ruang pun terlihat lebih rapi apabila dari dalam ruang kita saat duduk di dalamnya. Kemudian baru kita letakkan reng. Dalam hal ini saya menggunakan genteng, disesuaikan dengan ukuran gentengnya ya, seberapa besar jarak reng tersebut. Ini saya menggunakan reng 34 karena gentengnya juga lumayan berat, genteng fresh beton. Apabila semua genteng-genteng sudah terpasang, baru kita pasang kerpusan. Karena ini bentangnya pendek, jadi tidak dibutuhkan papan Twitter, langsung aja dipasang di setiap jurai luarnya. Terakhir, tutup kerpusannya, kita pasang. Nah ini dia, sudah selesai. Finishing akhirnya tinggal tergantung selera Anda, apakah ini mau Anda pernis atau Anda cat. Gazebo ini cocok kalau kita taruh di luar sebagai penambahan ruang tamu, atau kita taruh di taman sebagai ruang duduk. Ya, itu dia, sudah selesai. Semoga bisa menginspirasi dan menambah ide bagi Anda bahwa gazebo ini sendiri pun tidak terlalu rumit untuk dikerjakan. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.